Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TI, selamat datang di Bisain, Bincang Santai Industri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengalaman seputar KKN. Di sini kita sudah bersama dengan Mas Jody dan juga Mas Rauful. Halo. Halo Mas. Bagi yang belum tahu nih, Mas Jody sendiri merupakan Kepala Bidang dari Pengabdian Masyarakat HMTI Lem FTI UII, dan Mas Rauful sendiri merupakan Ketua dari HMTI Lem FTI UII sendiri. Mungkin kita langsung saja bahas nih Mas tentang KKN. Jadi apa itu KKN Mas? Mungkin Mas jadi duluan aja nih. Oke. Untuk KKN sendiri kan kepanjangan dari kuliah kerja nyata. Jadi KKN ini disediakan untuk mahasiswa mahasiswa itu turun ke masyarakat, memberikan ilmu yang dipelajari di kampus akan direalisasikan ke masyarakat gitu. Jadi KKN ini benar-benar lebih kita fokuskan mahasiswa itu bersosialisasi, paham terkait lingkungan masyarakat itu seperti apa sih kayak gitu. Oh, gitu ya Mas. Berarti untuk KKN sendiri apakah ada penerapan dari ilmu yang dipelajari di kuliah terus diterapkan di masyarakat, atau benar-benar itu cuma sekedar sosialisasi saja? Oke, untuk kayak gitu tuh sebenarnya dari mahasiswanya ini bisa mengambil dari mata kuliah yang dipelajari itu direalisasikan untuk masyarakat, itu bisa kayak gitu. Dan juga mahasiswa juga dapatkan ilmu bagaimana sih kehidupan masyarakat itu seperti apa, terus ekonominya ataupun permasalahan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Nah, makanya itu KKN ini benar-benar mahasiswa itu terjun untuk memahami dan juga memberikan solusi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Oh, berarti lebih ke menyesuaikan kondisi di masyarakatnya ya, begitu. Betul sekali. Terus apakah KKN ini tuh wajib diikuti oleh mahasiswa atau mahasiswa punya pilihan untuk tidak mengikuti, Mas? Oh ya, kalau sebenarnya mungkin nambahin dikit dulu ya dari Mas Jody tadi ya. Kan KKN ini kan itu yang tadi di Mas Jody bilang, terus kalau di UI ini tuh di bawah pengawasan dari DPPM, itu Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, buat di UII kemarin kita melaksanakan KKN itu kurang lebih 30 hari, dan memang penempatannya ini di berbagai tempat di sekitaran Jogja maupun di Jawa Tengah. Nah, kalau buat diwajibin KKN atau enggak, dan memang KKN ini tuh masuk ke dalam program wajibnya Teknik Industri. Dan buat pengambilan KKN ini berbobotnya 2 SKS, tapi dalam hal dia penerjunan langsung ke dalam lapangannya, penerjunan ke masyarakat. Nah, KKN ini juga kan bisa dibilang juga buat meningkatkan empati dan simpati dari mahasiswa lah, buat nanti selama perjalanan ke depannya di masyarakat itu bagaimana. Jadi buat KKN ini tuh diwajibkan biar nanti mahasiswa ini sudah memahami kultur dan juga sudah bisa belajar dari apa yang dipelajari saat KKN itu. Wajib berarti ya, Mas? Iya, wajib. Oke. Untuk pengalaman nih Mas, pengalaman dari mengikuti KKN dari awal mendaftar KKN sampai akhir, mungkin bisa diceritain gimana Mas pengalamannya? Silakan Mas Didi. Oke. Mungkin kalau kita cerita KKN tuh nggak ada habisnya ya. Mungkin kita persingkat aja. KKN ini menurutku ya, KKN ini benar-benar kita tuh memahami lah situasi masyarakat itu seperti apa, terus juga permasalahan yang di masyarakat seperti apa, solusi yang kita harus hadapi itu seperti apa. Dan juga KKN ini juga kan tidak hanya teknik industri aja yang itu kan yang ikut, tapi dari beberapa fakultas jadi satu. Nah, itu menjadi poin plus lah untuk menambah teman, relasi kayak gitu. Terus juga KKN sendiri ini memberikan sesuatu lah, memberikan kesadaran bagi mahasiswa bahwa ini loh pentingnya mahasiswa itu untuk ke masyarakat itu sangat penting kayak gitu. Jadi tidak serta-merta kalian tuh mahasiswa yang mungkin nilainya bagus di mata kuliah, nilainya yang paling tinggi, tapi dalam bermasyarakat tidak tahu apa-apa, itu kan percuma juga kan? Iya, percuma. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar wadah dari KKN ini benar-benar harus dimanfaatkan gitu. Kayak gitu sih. Oke, berarti kalau
seorang mahasiswa mau KKN tuh pertama harus mendaftar dulu. Benar. Terus setelah mendaftar akan dibagi kelompok atau gimana Mas untuk kelanjutannya? Mungkin secara garis besarnya gitu. Kelanjutannya pasti ada pembagian kelompok Pembagian juga. kelompok. Ya, terus juga pengecekan registrasi terkait apa yang diperlukan pembayaran kayak gitu. Itu persiapan dari KKN seperti apa kayak gitu. Terus untuk Mas ini kemarin KKN-nya dapat di mana daerahnya? Ya, kebetulan kan memang aku sama Mas Jody ini berbeda tempat ya. Seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau kita nih UII pembagiannya itu berbeda-beda di sekitaran Jogja dan di Jawa Tengah. Kalau dari aku sendiri, itu penempatannya itu di Kabupaten Gunung Kidul, Kapenawan Rongkop, Desa Picanganom. Nah, kalau Mas Jody ini Aku di Kebumen. Ya. Ya, di Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam. Dan sebenarnya juga KKN itu ada yang di Boyolali, ada yang di Purworejo, ada yang di Magelang. Ya, penempatannya memang dari UII banyak buat penempatan, dan kebetulan memang kita berdua, aku dapetnya di Gunung Kidul, Mas Jody di Kebumen. Berarti di banyak tempat gitu ya Mas? Iya. Berarti selama di Gunung Kidul dan selama di Kebumen ada nggak sih Mas kayak pengalaman yang bikin terharu atau bikin menyenangkan gitu? Oh ya. Yang bikin terharu ini kalau aku kan kurang lebih udah 21 tahun lah hidup yang memang benar-benar ada sinyal di mana-mana. Dan kemarin ini di tempatku, aku bersyukur banget ya kita ditempatkan ini yang nggak ada sinyal sama sekali. Dan gara-gara nggak ada sinyal sama sekali, kita ini satu unit itu kan berisi 9 orang dan baru kenal, ibaratkan baru kenalnya di KKN ini doang dengan waktu yang singkat. Nah, gara-gara nggak ada sinyal, jadi kita bisa lebih banyak ngobrol lagi, deketin satu sama lain, cerita satu sama lain. Bahkan cerita hal-hal random yang kayak kita sampai begadang buat cerita pun itu udah sering dilakukan. Padahal kan biasanya kayak kita ini begadang buat ngerjain tugas, buat entah cuman main nongkrong ataupun kayak ngobrol-ngobrol biasa, itu tetap ada sinyal. Nah, ini tuh kita di sana benar-benar kerasa lah kedekatannya, entah sama teman-teman unitnya juga ataupun sama masyarakatnya. Jadi benar-benar penempatan Gunung Kidul nih yang sebelumnya aku expect KKN ku enak nih, Gunung Kidul dekat, masih dikit kota-kota lah, dan ternyata ekspektasiku tuh nggak bisa dipatahkan, tapi malah lebih bagus lagi yang dibangun dari kejadian kemarin gitu. Berarti dalam sebulan itu malah kayak menjadi keluarga gitu ya Mas? Iya, alhamdulillahnya iya. Kalau untuk Mas Jody nih pengalaman yang menyenangkan ada nggak Mas? Pengalaman menyenangkan ini sih terkait masyarakatnya. Masyarakatnya benar-benar menerima kami untuk KKN lah di sana. Jadi benar-benar mereka terbuka. Silakan dari mereka juga bilang silakan kalian membutuhkan apa, silakan bicara aja. Nanti bakal kami bantu sebisa mungkin gitu. Jadi itulah salah satu KKN yang berkesan lah. Jadi sama-sama enak, kita sebagai dianggap keluarga di masyarakat, mereka juga kami anggap keluarga, jadi sama-sama menguntungkan kayak gitu sih. Berarti masyarakatnya ini sangat mendukung sekali KKN ini ya Mas? Iya. Terus mungkin Mas kan ada proker gitu ya Mas? Mungkin bisa disebutkan apa aja proker dari kelompok KKN Mas Jody sama Mas Rauful? Ini mau Mas Jody Kalau dari kita kan KKN ini terbagi dua ya program kerjanya. Yang pertama ada program kerja kelompok sama program kerja individu. Yang mungkin tadi udah disinggung sedikit sama Mas Jody, kalau program kerja individu ini berdasarkan jurusan yang memang kita tekuni di masing-masing anak-anaknya di KKN. Nah, kalau dari aku sendiri buat program kerja yang di unitnya ini, kebetulan kan kemarin pelaksanaannya lagi 17 Agustus. Iya. Nah, aku mengadakan lomba 17-an baik buat di tingkat dusun ataupun di tingkat SD-nya. Terus juga dari unitku bikin pelang papan jalan gitu buat menunjuk jalan. Sama satu lagi kita ngadain TPA, ngajar anak-anak, dan itu selama 1 minggu itu 4 pertemuan. Kalau dari aku pribadi, kalau buat proker unitnya itu buat karena kan kita kan di jurusan teknik industri ya. Dari aku itu membangun proker pribadinya itu ada pencatatan kelembagaan yang kita pelajarin itu di DOI, Desain Organisasi Industri. Sama aku juga karena kan kita pembagian proker individu ini juga ada 2, ada yang tentang dakwa sama satu lagi apa itu? Pemberdayaan. Ya, pemberdayaan. Nah, pemberdayaannya tadi yang tentang pencatatan struktur. Kalau dakwanya aku ngajarin azan dan iqomah buat anak-anak di dusun gitu. Kalau untuk Mas Jody nih prokernya apa aja Mas? Kalau aku
sama ya kayak Mas Opul juga menyinggung juga, untuk di unit kami ini proker unit itu kami membuat tempat pembuangan sampah sementara. Tempat pembuangan Karena sampah. di sana sampah ini semuanya diolahnya tuh dibakar, kalau enggak dilempar ke sungai. Nah jadi awalnya kami tuh juga di pertama kakak ini bingung mau gimana nih, sampah ini mau di mana. Kita tanya, ternyata bakar aja mas, kalau enggak dilempar ke sungai. Itu kan berarti kan saya Merusak bingung. lingkungan Ya, gitu merusak ya, lingkungan Mas. kan. Nah makanya itu kami mengambil lah permasalahan di masyarakat, ternyata pengolahan sampah di sini benar-benar kurang gitu. Jadi kami membuat terkait tempat sampah. Jadi ada perbedaan organik dan juga anorganik. Terus juga kami juga membuat terkait komposter. Nah komposter ini jadi organik itu kita buat diolah terkait pupuk Pupuk gitu ya, Mas. untuk tanaman-tanaman di sana lah, kebun dan juga dari petani kayak gitu. Nah untuk proker pribadi kalau dari aku terkait pemberdayaan, yang pertama itu branding. Jadi branding di sana terkait di sana itu kan pembuatan oyek. Oyek itu tuh dari singkong terkait pengganti nasi. Pengganti nasi. Ya, bukan kayak nasi. Jadi kayak butiran-butiran Oh, gitu, iya, kayak benar. oyek Iya, iya. gitu. Nah itu makanan sehari-harinya mereka di situ. Nah mereka itu membuat oyek itu hanya membuat terus dijualnya ke pengepul. Jadi tidak dibuatnya itu sebagai brand sendiri gitu. Jadi mereka buat terus ke pengepul ya udah dapat duit kayak gitu. Nah dari kami itu, dari aku sendiri juga kayak ini ki bakal kalau nantinya itu permasalahan di singkongnya itu kan harganya turun. Jika kita udah punya branding dan juga packaging kayak gitu, itu kan harganya pasti tetap ya. Kalau Tetap bisa itu naik gitu. Kalau turun tuh masih tidak mungkin lah. Tapi kalau naik atau enggak tetap kena kayak gitu. Jadi dari aku yaitu branding itu, dan untuk dakwahnya ini aku terkait kewirausahaan syariah. Nah di sana itu untuk kewirausahaan syariahnya ini kurang karena mereka ini hanya menjual, ya udah jual aja, terus nanti duitnya itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada tabungannya kayak gitu loh. Nah itu makanya kemarin kami dari aku mengajarkan terkait bagaimana sih mengolah hasil dari kewirausahaan, hasil dari penjualan itu diolahnya ataupun ditabung kayak gitu, diputar kembali kayak gitu sih. Oke, berarti yang saya tangkap ini proker Mas Yudi sama proker Mas Roful ini tujuannya lebih ke mengembangkan masyarakatnya agar lebih iya. baik lagi gitu ya. Mas? Benar. Oke, untuk tingkat keberhasilannya ini 100% berhasil atau ada tantangan hambatannya gitu Mas? Oke, kalau tantangan sih ini sih lebih ke proker unitnya terkait sampah. Proker unit. Itu sangat-sangat menantang itu. Itu kita harus mengarahkan ini sampah, ada tempat sampah, tapi kebanyakan dari masyarakat ada yang membakar, ada yang itu, tapi kami tidak memaksa gitu. Kami benar-benar ya udahlah, maksudnya kita udah menyediakan untuk nanti selanjutnya dari masyarakat itu kesadarannya, mungkin nanti kami kerja sama RT, RW yang nanti bisa lah untuk mengarahkan sampah-sampah ini masuknya kemana kayak gitu. Itu sih kalau tantangan. Kalau Mas Roful sendiri? Kalau buat tantangan pasti kan setiap hal yang kita laluin pasti ada tantangan lah ya. Betul. Kan? Cuman kalau tantangan selama perjalanan KKN tuh kemarin itu lebih ke gimana kita adaptasi di awal aja sih, karena di awal ini benar-benar kita yang sebelumnya belum kenal deket, terus juga baru masuk lingkungan baru, karena kebetulan di unitku nih nggak ada yang berasal dari Jogja, sekalipun ada tuh emang nggak keturunan kental gitu dia, masih terlalu jauh. Jadi ya emang kita belajar, kekurangannya kemarin tuh cukup tertantangnya buat masalah adaptasinya itu aja. Selebihnya kalau emang udah adaptasi di awal seminggu, itu udah menjalani ke depannya, udah tantangannya nggak terlalu terhambat banget lah. Kalau buat keberhasilannya, kalau aku sama unitku sih buat keseluruhan program kerja ataupun yang non program kerja membantu masyarakat sih alhamdulillahnya terjalankan semua ya 100%. Kalau dari aku gitu sih. Oke, berarti sukses lah ya Mas Iya. untuk programnya sendiri. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang pengalaman yang menyenangkan, tentang menjalankan proker. Terus kalau untuk pengalaman yang tidak menyenangkan tuh ada nggak sih Mas dari KKN ini? Yang paling nggak menyenangkan itu kebetulan mungkin menurutku pribadi tanggal 2 kemarin sih. Kenapa itu, Mas? Tanggal 2 kemarin itu tuh kita perpisahan. Itu ibaratkan kita sama-sama 1 bulan lah kenal bareng, ngumpul baik sama warga segala macam. Cuman di tanggal 2 ya kita berpisah gitu sampai
kita ada ngadain perpisahan sama warga pun ya warga sedih, kita pun juga sedih karena sama-sama ibaratkan kehilangan. Dan pesan warga buat kita ya kalau bisa ke depannya sering-sering main lah, karena ibaratkan kita di sana juga udah dianggap keluarga sama mereka. Jadi yang bikin sedih perpisahan itu sih, walaupun memang perpisahan itu nggak bisa dibendung dan pasti akan terjadi. Kalau Mas Yudi sendiri? Kalau dari aku sih sama ya terkait perpisahan itu, karena kita di sana dari awal yang harus bersosialisasi ke masyarakat, udah diterima sebagai anaknya dari masyarakat, itu tuh kehilangan untuk berpisahnya tuh wah sangat menyedihkan lah. Karena kita benar-benar belajar terkait masyarakat seperti apa, sosialisasinya bagaimana kayak gitu. Jadi benar-benar kita tuh dapat ilmunya lah yang harus diterapkan, yang juga ya mungkin ada beberapa permasalahan ya mungkin yang hanya sepele tapi mereka tuh memaklumi. Nah itu kan jadi kayak wah kami tuh banyak salah di sini, jadi ada perpisahan tuh masih kurang gitu loh untuk menjalankan KKN gitu. Intinya kayak udah nyaman sebulan gitu, tapi ada suatu keharusan buat berpisah gitu. Iya. Terus selanjutnya ini Mas, mungkin ada tips atau trik nih buat mahasiswa-mahasiswa yang belum melaksanakan KKN biar kedepannya tuh mereka saat mau KKN ini dapat lancar, dapat terbantu gitu Mas. Ada nggak Mas? Jelas sih Mas Jody yang paling bagus. Boleh Mas jelaskan triknya gitu Mas. Oke. Yang pertama tips and triknya ya. Yang pertama tetap pendaftaran ya. Oh, Pendaftaran, terus juga mengurus administrasi pembayaran kayak gitu kan harus lebih peka lah. Karena kebanyakan dia udah daftar tapi nggak bayar gitu kan. Makanya sayang sekali KKN gitu. Nah untuk juga turunin ego lah. Jadi benar-benar KKN itu bareng-bareng, tidak ada dari jurusan mana, ego mana, dari kayak gini terbelakangnya bagaimana. Jadi benar-benar turunin ego satu kelompok untuk bermasyarakat kayak gitu. Jadi terus juga selama KKN berilah kesan yang baik lah untuk masyarakat dan juga teman-teman kayak gitu. Jadi karena setelah selesai ceritanya tuh yang lebih terus diulang-ulang gitu loh. Karena KKN ini benar-benar kita membuat cerita yang tidak terlupakan kayak gitu. Nah jadi itulah tips and triknya kayak gitu. Berarti dari pendaftaran, terus ego jaga ego, sama buat cerita yang berkesan gitu ya Mas. Berkesan lah kayak gitu. Kalau dari Mas Roful ada tips nggak Mas nih? Kalau dari aku ya khususnya buat angkatan 66 lah yang besok bakal menjalankan dan kedepannya 67 dan seterusnya ya sama kayak Mas Jody tadi, buat masalah registrasi terus segala macam dipelajarin lah, dilihat website DPPM itu benar-benar jelas di sana. Kalian bisa nanya teman-teman jurusan kalian ataupun nanya teman-teman lintas jurusan pun itu pun bisa. Nah kalau juga setiap ada kan pasti setiap kita awal-awal nih ada yang namanya kumpul unit. Sebelum kumpul unit itu kita nyari-nyari anak unit kita nih, misalkan aku sama Mas Jody, aku cari kontaknya Mas Jody. Nah kayak gitu tuh kemarin kesalahannya lama gara-gara kita saling minder satu sama lain. Jadi udahlah biarin Jody aja nyari, aku nunggu di Jody ngundang aku gitu. Ya kalau bisa kalian yang tadi Mas Jody bilang nurunin ego lah buat nyari kontaknya mereka, biar kalian bisa kenal satu sama lainnya tuh lebih cepat, lebih lama juga, biar lebih enak. Terus setiap ada kumpul KKN di awal, entah buat nentuin kepala unit, buat nentuin struktur di unitnya, ya kalian datang. Soalnya ya gimana pun nanti selama entah mungkin kedepannya bakal ngejalanin 40 hari atau sebulan ya, tapi nanti kedepannya tuh kepala unitnya dan lain-lainnya itu bakal berjasa banyak selama kalian nanti menjalankan KKN. Jadi kalau bisa jangan banyak miss lah di awal selama penjalanan. Gitu aja sih kalau dari aku. Berarti terus ikutin info dari DPPM, terus juga jangan minder buat nyari kontak temen sekelompok sama itu ya Mas tadi kumpul tuh harus selalu ikut terus gitu ya Mas. Oke, mungkin bahasan kita terkait dengan pengalaman KKN cukup sampai sini. Kita tadi dapat informasi dari seputar apa itu KKN, di mana KKN itu merupakan jalan buat mahasiswa itu bersosialisasi atau kerja di dunia nyata di masyarakat khususnya. Terus tadi kita juga dengar pengalaman yang menyenangkan dari Mas Rauful, dari Mas Jody juga, bahwa saat melaksanakan KKN itu mereka mendapatkan banyak teman, terus juga membangun rasa kekeluargaan selama sebulan, dan mereka juga dapat menjalankan proker-proker yang dimana
itu mengembangkan dari masyarakatnya untuk menjadi lebih baik lagi. Terus juga ada tips dan trik dari Mas Jody dan Rauful untuk dimana itu jangan sampai ketinggalan info, terus waktu pendaftaran jangan lupa bayar, dan juga jangan ego, jangan minder buat nyari kontak teman-temannya, dan juga selalu kumpul dalam rapat-rapat unit KKN tersebut. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk Mas Jody dan Mas Rauful. Kurang lebihnya bila ada salah kata dari saya sendiri maupun dari Mas Jody Rauful mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di Bisain selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.